Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fattahil alim alladzi arsyada man istafaha min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa inda al-malik al-'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min sahbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. ومن خالف واتبعه وأثر الدنيا على أخرى صار محالا بالخزي في العذاب الجحيم وكان مذموما مدحورا مع أتباع الشيطان الرجيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibadah khususan al-hafizin bin Ibrahim bin Zain bin Bismillah wa ana bi ulumi wa sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kitab Taharati, kitab menerangkan taharah suci. Ta'rifu taharati lughatan, adapun pengertian suci secara bahasa. An-nadhafatu wal khulusu minal adnasi al-hissiyati, bersih dan terbebas dari kotoran-kotoran yang nampak. Kat-taharati 'anil hadathi wal khabathi, seperti bersih dari hadas dan khabas. Wal ma'nawiyati, dan adapun suci secara makna. Kat taharati anil amradil qalbiyati, yaitu seperti suci daripada penyakit-penyakit hati. Kal ujbi wal kibri wal hasani wal riya, seperti ujub, sombong, iri dan riya. Disuci. Ulama berbeda pendapat dalam membahas bab permulaan setiap bab permasalahan. Ulama-ulama Syam, ulama-ulama Basrah itu memulai setiap bab permasalahan dalam fikih dimulai dengan babul jihad. Adapun ulama Baghdad, ulama-ulama Irak, ulama-ulama Baghdad itu memulai permasalahan-permasalahan fikih dengan bab taharah, bab suci. Sebetulnya dua-duanya ketemu. Kalau yang pertama ulama-ulama Basrah membahas babul jihad, ay jihadun nafsi, yaitu jihad memerangi diri. Sementara ulama-ulama Baghdad, ulama-ulama Irak itu memulai dengan bab taharah, suci, taharatul nafsi, suci diri. Nah, kalau tadi memerangi diri, yang ulama Baghdad itu mensucikan diri. Maka ulama suci ini dibagi menjadi dua. Ada secara bahasa, ada secara makna. Secara bahasa, suci itu bersih. Setiap yang bersih, yang terhindar daripada kotoran-kotoran yang nampak oleh mata, itu suci. Seperti halnya suci dari hadas dan khabas. Hadas itu
ketika mengeluarkan kotoran, maka itu dalam kondisi berhadas. Adapun kotoran yang dikeluarkan itu khabath. Jadi kalau hadas itu kondisi mengeluarkan kotoran itu artinya berhadas. Sementara kotoran yang dikeluarkan itu namanya khabath. Itu secara bahasa suci hanya sekedar membersihkan yang nampak oleh mata. Kalau misalnya baju kita kena darah, maka kita bersihkan. Itu secara bahasa, secara hissiyah, secara rasa, nampak oleh mata. Ketika kaki kita menginjak kotoran, maka kita basuh. Nah, ini secara hissiyah, secara rasa atau secara kasat mata. Akan tetapi ada lagi suci secara ma'nawiyah, secara makna sesungguhnya suci itu apa? Suci secara makna adalah suci hati daripada penyakit-penyakit hati. Maka ulama tasawuf, ulama fikih yang naik ke derajat ulama tasawuf itu sholatnya bukan cuma sekedar membersihkan badan, tapi juga membersihkan hati. La salata, tidak dikatakan orang sholat idza kana fi qalbi kibrun wal hasadun wal ghadabun. Tidak dikatakan seseorang sholat kalau dia sholat di dalam hatinya masih menyimpan rasa dendam, menyimpan rasa iri, menyimpan rasa marah, menyimpan rasa bangga dan lain sebagainya dari penyakit hati. Tuh, nggak dikatakan sholat. Allahu Akbar, tapi hatinya masih kesel. Allahu Akbar, tapi hatinya masih merasa kalau dia paling hebat. Ini orang sholat tapi tidak dikatakan sholat. Kenapa? Karena dia belum suci. Sementara sholat itu harus suci. Sholat itu harus suci. Nah, kalau derajat ma'rifatnya atau ulamanya bukan hanya sekedar mengerti fikih tapi juga mengerti tasawuf, maka yang dia sucikan bukan sekedar jasadnya, akan tetapi juga hatinya. Maka karena itu kita belajar. Pertama, belajar mensucikan jasad kita, dan yang terpenting lagi mensucikan hati kita. Jangan sampai hati kita masih kotor. Nampak udah berwudu suci, tapi nampak masih kotor. Ternyata apa? Masih menyimpan daripada kotoran di hati. Itu secara bahasa ya, dan secara hissiyah dan ma'nawiyah. Wa syar'an, adapun secara syariat suci raf'u hadatsin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Wa hadha ta'rif al-Imam an-Nawawi wa syarh at-ta'rif raf'u hadatsin kal wudu'i wal ghusli, izalatu najisin kal istinja'i bil ma'i wa ghusli thawbil mutanajjisi, ma fi ma'na raf'il hadasi kat tayammum wudu'i sahibud darurati kasalasil bawli fa innal hadatha la yartafu fihi ma fi ma'na izalatin najasa kal istinja' bil hajar fa inna athar najasati baqi. Wal khamis ma'ana surati raf'il hadas kal aghsalil masnunah. Jadi secara bahasa, suci secara bahasa adalah bersih dari kotoran. Kemudian secara hissiyah, secara kasat mata, suci itu mengangkat hadas dan khabas. Adapun secara makna mensucikan hati daripada penyakit-penyakit hati.
Ada suci secara syariat. Suci secara syariat itu maksudnya suci secara ilmu fikih. Suci secara ilmu fikih yang dimaksud adalah rafu hadatsin au izalatun najasin, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Au ma fi ma'nahuma, atau selaras dengan makna mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Au ala suratihima, atau serupa dengan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ini pengertian daripada suci secara fikih menurut Imam An-Nawawi. Maka dibagi, yang dimaksud daripada rafu hadasin, mengangkat hadas, kal wudu wal ghusli, seperti wudu dan mandi. Jadi ketika seseorang buang kotoran, baik buang air besar atau air kecil, itu artinya sedang berhadas. Hadasnya hadas kecil. Ketika seseorang keluar mani atau melakukan hubungan suami istri, atau mimpi basah, itu berhadas, namanya hadas besar. Nah, kalau hadas kecil itu nggak bisa diangkat kecuali dengan wudu. Nah, kalau hadas besar nggak bisa diangkat kecuali dengan mandi. Paham ya? Jadi ya, itu yang disebut, yang dimaksud daripada raful hadas, mengangkat hadas. Jadi, dan itu nggak bisa diakal-akali. Ini kan yang bermasalah kan dubur. Yang buang kotoran kan dubur. Kok kenapa yang ini tangan yang dibasuh, muka yang dibasuh? Dengan cara itulah menghilangkan hadas kecil. Kemudian begitu juga ya, yang melakukan yang keluar mani itu kubul. Kok kenapa seluruh badan yang dibasuh? Nah, itulah yang disebut dengan mengangkat hadas besar. Itu. Jadi yang dimaksud daripada raful hadas, mengangkat hadas, itu seperti wudu dan mandi. Izalatun najisin. Adapun yang dimaksud daripada mengangkat menghilangkan najis, kal istinja bil ma'i wa ghasli sabil mutanajjisi. Seperti istinja. Istinja ini cebok ya, dengan air. Membasuh ya, bekas buang air besar atau air kecil dengan air, itu namanya izalatun, menghilangkan najis. Wa ghasli sabil mutanajjis, atau seperti membasuh baju yang terkena najis. Nah, itu namanya izalatun najisin, menghilangkan najis. Jadi menghilangkan najis itu seperti bersih-bersih setelah buang air besar, air kecil dengan air, atau membasuh baju atau bejana yang terkena najis. Ma fi makna rafil hadas. Nah, yang ketiga, selaras dengan makna mengangkat hadas. Seperti apa? Katayamumi, seperti tayamum. Tayamum itu selaras dengan mengangkat hadas, sekalipun dia itu enggak sama dengan wudu. Wa wudu'i sahibu darurati, atau seperti wudunya orang yang darurat. Wudunya orang yang darurat maksudnya wudunya orang yang enggak boleh kena air. Kasalasilil bauli, seperti orang yang beser, yang keluar air kencing terus. Fa innal hadasa la yartafi'u fihima. Kenapa dikatakan selaras dengan mengangkat hadas? Hakikatnya hadasnya enggak terangkat. Tayamum itu hakikatnya hadasnya enggak terangkat. Wudunya orang yang beser itu hakikatnya hadasnya enggak terangkat. Orang baru wudu, selesai wudu keluar lagi. Wudu keluar lagi. Ini kan hakikatnya hadasnya enggak terangkat, akan tetapi selaras dengan mengangkat hadas. Yang keempat, ma fi makna izalatin najasati, selaras dengan makna
menghilangkan najis. Kal istinja bil hajar, seperti cebok pakai batu. Jadi cebok itu ada dua, ada pakai air, ada pakai batu. Kalau dalam keadaan kondisi misalnya darurat, nggak ada air, gimana cara ceboknya? Ya pakai batu. Nanti itu kita bahas di dalam ini bab istinja ya. Atau kalau modern sekarang pakai tisu ya. Ada hotel-hotel ya, pakai tisu kasar itu ya, pakai tisu. Bagaimana dengan itu? Itu selaras dengan makna menghilangkan najis. Akan tetapi, kenapa dikatakan selaras dengan makna menghilangkan najis? Hakikatnya najisnya nggak hilang. Orang kita pakai air aja butuh banyak, apalagi pakai batu. Jadi sebetulnya ini bersih-bersih atau cebok pakai batu itu nggak bisa menghilangkan najis. Kenapa? Karena bekas-bekas najisnya masih ada. Akan tetapi dalam kondisi misalnya nggak ada air, maka boleh cebok pakai batu atau pakai tisu. Kemudian yang kelima, ma'ala surat raf'il hadas, serupa dengan mengangkat hadas, kal agsalil masnunati wal wudu'il mujaddadati wal ghuslati saniyati wa salisati ghusl yadi wa ghairiha. Serupa dengan mengangkat hadas, tapi nggak sama ya, serupa aja, menyerupai seperti mengangkat hadas. Seperti apa? Seperti mandi sunnah. Mandi sunnah dengan mandi wajib itu tentu berbeda. Kalau mandi wajib itu mesti seluruh air sampai ke kulit dan bulu-bulu, termasuk bulu ketek. Itu mesti terbasuhi. Kalau misalnya ada orang mandi wajib bulu keteknya masih kering, mandi lagi, karena nggak sah. Karena mandi wajib itu mesti seluruh tubuhnya terbasuhi. Makanya kenapa kalau itu nggak boleh pakai pikok kimia itu? Kenapa? Karena nggak bisa membasuhi. Atau misalnya pakai kotek kimia, khawatirnya airnya nggak bisa itu masuk. Nah, sementara mandi sunnah nggak mesti. Mandi sunnah itu cukup sebor, misalnya bagian badan itu terhitung mandi sunnah, mandi. Sekalipun kepalanya nggak dibasuh, sekalipun misalnya nggak disebor kepalanya, cuman basuh badan aja terhitung mandi. Nah itu serupa dengan mengangkat hadas, tapi nggak sama dengan mengangkat hadas. Seperti mandi sunnah, mandi mau sholat Jumat dan lain sebagainya, mandi setiap kali mau wudu mau sholat, atau seperti wudunya ini orang yang diperbaharui. Maksudnya gini, dia sudah berwudu dari rumah, sudah wudu karena perjalanan lumayan jauh, gersang, panas gitu, sampai wudu lagi. Nah itu disebut dengan wudu mujaddid, pembaharuan wudu. Atau misalnya gini, dari maghrib dia nggak pulang sampai isya, tapi mata sepet, dia wudu lagi. Nah itu disebut dengan wudu pembaharuan atau serupa dengan mengangkat hadas, tapi beda dengan mengangkat hadas. Nanti di bedanya di mana? Di niatnya nanti. Atau al-ghuslati saniyah wa salisah fi ghusl yadi wa ghiriha, basuh bagian yang wajib dibasuh sampai 2-3 kali basuhan. Begini. Kan membasuh wajah itu wajibnya 1 kali. Adapun basuhan kedua, ketiga itu sunnah. Nah itu disebut dengan serupa dengan mengangkat hadas, tapi nggak sama. Yang itu yang mengangkat hadasnya basuhan yang pertama. Adapun basuhan yang kedua, ketiga itu sunnah. Fa innahuma, karena sesungguhnya basuhan kedua dan ketiga itu tidak bisa mengangkat hadas. Usuratuhuma kal ghuslatil ula. Dan adapun ini bentuknya, rupanya sama seperti basuhan pertama. Jadi kita basuh wajah itu, basuhan pertama itu mesti rata.
Kenapa? Karena yang mengangkat hadasnya basuhan pertama. Adapun basuhan yang kedua, sekalipun dia serupa, itu enggak mengangkat hadas. Terhitung serupa dengan mengangkat hadas. Paham sampai sini? Dan yang terakhir, yang keenam, serupa dengan menghilangkan najis. Kal ghaslati tsaniyah wa tsalitsah fi izalatin najasah. Seperti halnya membasuh kedua kali, ketiga kali dalam menghilangkan najis. Fa innahuma lam tuzilan najasa. Sesungguhnya basuhan yang kedua dan yang ketiga itu keduanya enggak menghilangkan najis. Yang menghilangkan najisnya basuhan yang pertama. Maka basuhan kedua dan ketiga itu dinamakan serupa dengan menghilangkan najis, ya. Itu daripada suci secara syariat, secara fikih. Nah, adapun penjabarannya secara detailnya nanti kita masuk ke bab ini tersendiri. Nanti bab wudu, bab mandi, bab menghilangkan najis, itu per bab. Ini secara garis besarnya. Jadi suci secara garis besar secara fikih, yang pertama menghilangkan najis. Yang pertama mengangkat hadas. Yang kedua menghilangkan najis. Yang ketiga selaras dengan mengangkat hadas. Kemudian yang keempat selaras dengan mengangkat najis. Yang kelima serupa dengan mengangkat hadas. Dan yang keenam serupa dengan mengangkat najis. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Sudah? Paham semua ya? Alhamdulillah. Paham apa belum? Nanti keterangan lebih lanjutnya tentang wudu dan lain sebagainya itu per bab itu. Nanti dimulai dari babul ma', membahas tentang bab air. Wasailut taharati asya'a allati yutahhiru biha arba'atun wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan kebaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan duduknya kita dalam majelis ilmu ini Allah Ta'ala jadikan pahala bagi kita, ampunan atas dosa-dosa kita. Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah kabulkan setiap hajat kita. Allah kumpulkan di dunia bersama orang-orang saleh, Allah kumpulkan di akhirat bersama para kekasihnya Allah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.